Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ukuran nilai letak dan pusat data kelompok. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Sheila Dwi Noviani, NPM 2019-13500-166, yang akan menjelaskan tentang pengertian beserta contoh soal dari rata-rata atau mean dan pengertian median. Yang kedua ada Anggi Hapipah Sari, NPM 2019-13500-262, yang akan menjelaskan tentang contoh soal median dan pengertian beserta contoh soal modus. Yang ketiga ada Berlin Yunita Butar-Butar, NPM 2019-13500-194, yang akan menjelaskan tentang pengertian beserta contoh soal kuartil dan pengertian desil. Yang terakhir ada Angelina Isaya Lasria, NPM 2019-13500-188, yang akan menjelaskan tentang contoh soal desil dan pengertian beserta contoh soal persentil. Ini materi yang akan kita bahas dan yang sudah saya sebutkan tadi. Saya Sheila Noviani ingin menjelaskan tentang pengertian dan contoh soal rata-rata atau mean dan pengertian median. Yang pertama, pengertian rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Perhitungan mean kelompok diambil dari titik tengahnya, yaitu setengah dari jumlah ujung bawah tengah atau ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Rumus mencari data mean kelompok yaitu X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah kelas per, misalkan upah karyawan per bulan dalam Rp1.000 dan F adalah banyaknya karyawan yang menerima upah X2 yang disusun pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Frekuensi upah karyawan, nilai 50-60 frekuensi 8, 61-71 frekuensi 10, 72-82 frekuensi 16, 83-93 frekuensi 15, 94-104 frekuensi 10, 105-115 frekuensi 8, 116-126 frekuensi 3. Jawab. Cara menjawabnya, yang pertama kita harus membuat tabel penolong, yaitu tabel penolong statistik deskriptif. Nah, kita buat dulu nih tabel yang tadi. Kita masukin nilai dan frekuensinya. Lalu setelah itu kita masukkan X atau nilai tengah dari nilai tengah kelas, yaitu 50-60 jadi 55. 61 sampai 71 jadi 66, 72 sampai 82 jadi 77, 93 sampai 93 jadi 88, 94 sampai 104 jadi 99, 105 sampai 115 jadi 110, 116 sampai 126 jadi 121. Nah, sudah kita ketahui nilai tengah kelas, lalu tinggal kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah kelas. 8 kali 55, 440, 10 kali 66, 660, 16 kali 77, 1232, 10 kali 8, 15 kali 88, 1320, 10 kali 99, 990, 8 kali 110, 880, dan 3 kali 121. Hasilnya 363. Lalu, semuanya dijumlah, totalnya 5.885. Nah, frekuensinya juga dijumlah, hasilnya itu 70. Selanjutnya tinggal masukkan rumus. Yang tadi rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah kelas per sigma frekuensi, sama dengan 5.885 dibagi 70. Hasilnya 84,7,07. Jadi rata-rata upah karyawan per bulan adalah 84.070 perak. Oke.
bahas median. Median atau disebut juga nilai tengah adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Rumus mencarinya yaitu median sama dengan B plus P buka kurung setengah N dikurang F per frekuensi tutup kurung, yaitu B itu merupakan tepi bawah kelas median, P merupakan panjang interval atau kelas median, buka kurung setengah N merupakan jumlah seluruh frekuensi dikurang F besar atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Di F kecil itu jumlah frekuensi kelas median. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Hapipahsari. Untuk contoh soal median, kita bisa lihat data kelompok yang ada di PPT kami. Nah, berdasarkan tabel di atas, kelas mediannya bisa kita hitung dengan rumus jumlah frekuensi dibagi 2. Dan karena jumlah frekuensinya yaitu 50, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Angka 25 terletak di kelas interval keempat, yaitu di kelas 49 sampai 54, yang frekuensinya 14, frekuensi kumulatifnya 33. Sehingga didapat B atau tepi batas bawah kelas medianya sama dengan 48,5 dari 49 dikurang 0,5. Setelah itu jumlah frekuensi sebelum kelas median atau bisa disimbolkan dengan F besar, yaitu 19 karena kelas mediannya 33. Setelah itu panjang intervalnya sama dengan 6. N sama dengan 50. Setelah itu bisa kita masukkan ke rumus median, yaitu B plus P buka kurung setengah kali N dikurang F dibagi frekuensi sama dengan B-nya 48,5 plus P-nya 6 buka kurung setengah dibagi 50 itu kan 25 dikurang 19 dibagi 14, terus 48,5 ditambah 6 dikali 6 per 14. Setelah itu 48,5 ditambah 36 per 14. Karena setelah itu penjumlahan itu penyebutnya selalu disamakan, jadi 36 per 14 nya bisa kita sederhanakan dibagi 2. 36 dibagi 2 itu 18, 14 dibagi 2 itu kan 7. Berarti 48,5 dikali 7 yaitu 339,5 ditambah 18 dibagi 7 sama dengan 357,5 dibagi 7 yaitu 51,7. Setelah itu modus itu nilai yang sering muncul atau frekuensi terbanyak. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu ada data kelompok, kita bisa lihat frekuensi yang terbanyak, yaitu frekuensinya 11 di kelas interval 8 sampai 10. Berdasarkan tabel di samping, bisa kita dapatkan B1-nya atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi satu kelas sebelumnya. Karena frekuensi kelas modusnya 11 berarti dikurangi sebelumnya yaitu 6 sama dengan berarti 5. Terus B2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi satu kelas sesudahnya, yaitu 11 dikurangi 4 sama dengan 7. B-nya tepi batas bawah kelas modus sama dengan 7,5, yaitu dari 8 dikurangi 0,5. Setelah itu
P atau panjang kelas intervalnya yaitu 3. Setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus modus sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 plus B2. Karena B-nya 7,5 plus P-nya 3, B1-nya 5 per 5 plus 7 sama dengan 7,5 plus 3 kali 5 itu 15 dibagi 12 sama dengan 30 plus 5 dibagi 4 sama dengan 35 dibagi 4 sama dengan 8,57. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kuartil dan desil serta contoh dari kuartil. Apa sih pengertian dari kuartil itu sendiri? Kuartil atau yang biasa dilambangkan dengan huruf QI adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Lalu bagaimana cara mencari kuartil? Cara mencari kuartil bisa menggunakan rumus sebagai berikut. QI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 4 dikali N dikurang F besar per F kecil. Dengan keterangan QI adalah kuartil KI, I adalah 1, 2, dan 3, TB adalah tepi bawah atau batasan bawah kuartil KI, P adalah panjang interval atau kelas kuartil I, F besar adalah jumlah keseluruhan frekuensi sebelum kuartil I, F kecil adalah frekuensi kuartil I, dan N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Saya akan memberikan contoh dari kuartil. Perhatikan data kelompok berikut. Tentukan nilai Q1 dari data kelompok tersebut. Pembahasannya, pertama-tama kita cari letak Q1 terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari letak Q1? Cara mencari letak Q1 bisa menggunakan rumus letak Q1 sama dengan I per 4 dikali N. I-nya itu apa? I-nya kita ganti dengan menggunakan angka 1 karena kita ingin mencari Q1. Misalnya, kita ingin mencari Q2 atau Q3, maka I-nya kita ganti dengan angka 2 atau 3. Kemudian N. N adalah banyaknya data dari frekuensi. Berapa banyak frekuensi dari data kelompok tersebut? Nah, di sini N-nya adalah 40. Maka letak 1 adalah 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10. Lalu kita lihat di kolom F besar. Gimana letak angka 10? Kalau tidak ada, kita menggunakan angka yang mendekati dengan angka 10, yaitu angka 11. Kemudian kita mencari TB, tepi bawah kuartil. Tepi bawah kuartil ada di data sebelah kiri sejajar dengan letak Q1. Kemudian TB-nya kita kurangkan dengan 0,5. Kemudian cara mencari P, panjang interval atau panjang kelas, yaitu dimulai dari angka 40 sampai 44. Kita mulai dari angka 40, 41, 42, 43, 44. Maka P-nya adalah 5. Lalu kita hitung menggunakan rumus kuartil yang tadi. Kemudian didapatkan hasil akhirnya adalah 43,5. Sedangkan desil itu apa? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Rumusnya seperti dengan kuartil, hanya saja yang membedakan adalah cara mencari letaknya. Cara mencari letak desil adalah
D1 sama dengan I per 10 dikali N dengan keterangan yang sama dengan rumus kuartil. Saya, Angelina Isaya, akan menjelaskan contoh soal dari desil, dan di sini pun sudah ada tabel data kelompok, dan kita akan menentukan desil ke-6 dari data tersebut ya. Untuk mencari desil pada data kelompok, kita harus tentukan frekuensi akumulatifnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, interval dari data 11 sampai 13, frekuensi kumulatifnya adalah 5. Selanjutnya, interval data dari 14 sampai 16, frekuensi kumulatifnya sama dengan 11. Nah, 11 itu dapat dari mana? 11 itu didapat dari frekuensi interval ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi, 6 ditambah 5 sama dengan 11 dong. Nah, begitu juga sampai selanjutnya. Dari interval data 20 sampai 22, frekuensi kumulatifnya 14. Dari data 23 sampai 25, frekuensi kumulatifnya 26. Dari interval data 26 sampai 28, frekuensi kumulatifnya 30. Jadi jumlah datanya ada 30 ya. Kita ingat kembali fungsi dari frekuensi kumulatif itu sendiri. Untuk mengetahui letak data yang kita cari, itu ada di mana. Misalnya, letak pertama hingga kelima ada pada interval 11 sampai 13. Selanjutnya, letak data ke-6 hingga ke-11 ada pada interval 14 sampai 16. Atau letak data ke-12 hingga ke-14 ada pada interval 17 sampai 19. Semoga semuanya dapat memahaminya ya. Setelah kita mencari frekuensi kumulatif, kita cari dulu letak desilnya. Letak desil ke-6 sama dengan data ke I-nya, kita gunakan 6 juga karena yang dicari adalah desil ke-6. Dikali jumlah datanya ada 30 per 10 dan mendapat hasil 18. Data ke-18 inilah yang terdapat pada kelas interval 20 sampai 22. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama dan desil yang membagi data menjadi 10 bagian. Sekarang kita beralih ke persentil. Nah, kan namanya persentil nih. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata persentil? Kira-kira persentil itu membagi data menjadi berapa bagian yang sama ya? Yap, benar sekali. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama dan diurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita beralih ke rumusnya ya. Untuk mencari persentil pada data kelompok, rumusnya adalah seperti ini. PI sama dengan TB dalam kurung I per 100 dikali N min FK per FI tutup kurung dikali P. Untuk keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas persentil, I adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI sama dengan frekuensi kelas persentil. Dan yang terakhir ada P, yaitu panjang kelas interval. Di sini sudah ada contoh soal, yaitu tabel data kelompok.
Dan kita disuruh untuk menentukan letak persentil kelompok yang ke-25 dari data ini. Kalau mencari letak data pada data kelompok, bagaimana ya langkah awalnya? Kalian masih ingat nggak kira-kira? Ya, jadi cara langkah awalnya adalah dengan menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Berarti interval X yang ada di soal, yaitu dari data ke-41 sampai ke-45, yaitu frekuensi kumulatifnya adalah 3. Selanjutnya, dari interval data ke-46 sampai ke-50, frekuensi kumulatifnya 9. Didapat dari mana sih 9 ini? 9 itu didapat dari frekuensi ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya. 6 ditambah 3, 9 dong. Berarti benar. Nah, sampai seterusnya juga seperti itu. Dari data interval ke-51 sampai ke-55, frekuensi kumulatifnya 25. Dari interval X 56 sampai 60, frekuensi kumulatifnya 33. Dari interval X 61 sampai 65, frekuensi kumulatifnya 40. Nah, 40 ini sebagai total frekuensi keseluruhan. Selanjutnya, kita cari letak dari persentil ke-25-nya. Caranya adalah persentil 25 itu sama dengan data yang ke I-nya adalah 25 dikali dengan N atau jumlah datanya ada 40 plus 1 dibagi 100 sama dengan 25 dikali 41 per 100 sehingga hasilnya menjadi 1025 per 100 atau dalam pecahan campurannya bisa dibilang 10 1 per 4. Kita lihat ya data ke 10 1/4 ini. Letaknya di mana? Nah, data ke 10 sampai data ke 25 ada di interval 51 sampai ke 55. Lihat ya di soalnya. Setelah itu kita cari nilai dari persentil ke 25-nya. Di mana nilai tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5 sehingga menjadi 50,5 ditambah interval kelasnya yaitu 5 lalu dikali dengan I yang adalah 25 serta dikali jumlah datanya 40 per 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 9 per frekuensi kelas interval yaitu 16. Lalu kita bisa hitung deh. Jadi 50,5 plus dalam kurung 10 min 9 per 16 dikali 5. Dapatlah hasil yaitu 50,5 ditambah 0,31 sehingga diperoleh hasilnya 50,81 untuk persentil ke 25-nya. Nah, ini adalah materi terakhir untuk letak ukuran data.